Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang tadi sebelumnya ya sudah dijelaskan oleh Bu Anisya memaparkan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Nah, saat ini kita masuk ke yang lebih teknis lagi, yaitu mengenai kategori pangan dan bahan baku. Ya, jadi kategori pangan ini merupakan standar mutu pangan di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019, tepatnya pada pasal 32 ya, Badan POM mendapat wewenang dan amanah untuk menyusun standar mutu pangan di samping kementerian lainnya dan di luar dari SNI. Jadi memang Badan POM ini diberi kewenangan berdasarkan PP 86. Nah, regulasi kategori pangan regulasi yang mengatur mengenai kategori pangan ini yaitu Peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Jadi kategori pangan itu apa? Kategori pangan itu adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Nah, ada acuan internasional yang diacu, yaitu Kodeks STAN 192 tentang General Standard for Food Additives. Nah, pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran harus memenuhi persyaratan kategori pangan. Nanti kita akan lihat seperti apa persyaratannya. Kategori pangan ditetapkan dalam penyusunan standar dan atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, yaitu antara lain meliputi penggunaan bahan pangan, penggunaan bahan penolong, ketentuan cemaran, klaim, takaran saji, dan pelabelan. Kategori pangan ini berisi definisi dan karakteristik dasar yang mencirikan produk. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu di sini ada salah satu produk orange juice drink. Nah ini pada labelnya terdapat nama jenis pangannya yaitu minuman sari buah. Tentunya Bapak Ibu ingin mengetahui kategori pangan itu ada berapa. Nah, dalam kategori pangan itu ada 16 ya. Di sini kita akan simak satu-satu. Yang pertama ada kategori pangan 01. Ini untuk produk-produk susu dan analognya. Jadi susu bubuk, susu rasa ini dikategorikan pada kategori pangan 01. Lalu ada kategori pangan 02, lemak, minyak, dan emulsi minyak. Ini contoh produk yang masuknya adalah minyak goreng, minyak wijen, dan margarin juga masuk ke dalam kategori pangan 02. Lalu ada kategori pangan 03, itu untuk es untuk dimakan, termasuk serbet dan sorbet. Nah ini pada contoh produknya ada es batu, es mambo, es buah, ini masuk kategori pangan 03. Lalu ada kategori pangan 04, ini untuk buah dan sayur, termasuk jamur, umbi, kacang, termasuk kacang kedelai dan lidah buaya, rumput laut, biji-bijian. Ini produk yang termasuk dalam kategori pangan 04, contohnya adalah produk olahan buah seperti buah kering, asinan buah, buah dalam kemasan, ini masuk kategori pangan 04. Kemudian ada kategori pangan 05, ini untuk kembang gula dan permen coklat. Kategori pangan 06, serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar, dan umbi, kacang, dan empulur. Ini contoh produk yang termasuk dalam kategori pangan 06, ada tepung beras, tepung terigu. Lalu kategori pangan 07, produk bakery, ini contohnya ada roti tawar, brownies, cake. Lalu pada kategori pangan 08, daging dan produk daging, ini termasuk daging unggas dan daging hewan buruan. Contoh produknya seperti ada daging asap, sosis, bakso, ya, abon, dan sebagainya. Lalu kategori pangan 09 ya, ikan dan produk perikanan termasuk moluska, crustacea, echinodermata. Ini contoh produknya seperti bandeng presto, empe-empe, dimsum, ini masuk pada kategori 09. Kategori pangan 10 itu untuk produk telur, ya, telur dan produk-produk telur.
Kategori pangan 11 untuk gula dan pemanis termasuk madu. Kategori pangan 12 ini garam, rempah, sup saus salad produk protein. Lalu kategori pangan 13 ini pangan olahan untuk keperluan gizi khusus yang nanti akan ada pemaparannya tersendiri ya, nanti silakan disimak. Untuk kategori pangan 14 ini minuman yang tidak termasuk produk susu. Jadi misalnya seperti minuman berperisa, AMDK, kopi, teh. Lalu kategori pangan 15 ini untuk makanan ringan siap santap kayak seperti crackers, keripik kentang. Yang terakhir ada kategori pangan 16 yaitu pangan siap saji terkemas. Contohnya seperti nasi rendang sambal hijau, nasi opor ayam. Nah ini jadi dalam peraturan kategori pangan ini jika kita lihat dalam peraturannya tadi selain ada 16 kategori pangan besar tadi, ini ada sub-sub kategori ya. Jadi setiap subkategori terdiri dari sub-sub kategori. Jadi misalnya contohnya ini pada kategori pangan 14, minuman tidak termasuk produk susu. Di bawahnya ada subkategori lagi yaitu minum 14.1 yaitu minuman ringan tidak beralkohol dan 14.2 yaitu minuman beralkohol. Jika kita lihat lebih detail lagi di 14.1 minuman tidak beralkohol itu ada anaknya lagi ya, itu yang disebut sub-sub kategori dari 14.1 air minum hingga 14.15 yaitu kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi di 14.1 air minum, itu ada anaknya lagi yang disebut sub-sub kategori yaitu 14.1 air mineral alami dan sumbernya, serta 14.112 air minum olahan. Jadi ini salah satu contoh nama jenis di kategori pangan. Contohnya adalah santan, tepatnya pada subkategori 4128 ya, bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, topping buah, dan santan kelapa. Nah, pada jika kita lihat di peraturan kategori pangan ini, akan ada definisi dan karakteristik dasar yang seperti sudah kita jelaskan, seperti sudah dijelaskan di awal bahwa kami juga mengacu pada standar internasional ya. Dalam hal ini definisi dan karakteristik dasar santan ini mengacu pada Kodeks STAN 240/2003, Standard for Aqueous Coconut Products, Coconut Milk, and Coconut Cream. Nah, ini ada implementasi kategori pangan pada label. Jadi mengacu pada pasal 11 Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, pada ayat 2-nya ini nama jenis pangan olahan itu harus menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan. Lalu pada ayat 4 dalam hal pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis pangan olahan ini harus sesuai dengan SNI. Jadi jika kita lihat contohnya ini pada label itu akan ada nama jenis produk ya, minuman sari buah, atau contohnya ini ada sosis sapi goreng. Jadi emang dicantumkan pada label. Selanjutnya ini ada implementasi kategori pangan pada penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, untuk bahan tambahan pangan ini mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019. Nah, jadi ini misalkan salah satu contohnya kita ambil adalah ascorbyl palmitat. Nah, ini di sini yang sebagai golongan antioksidan. Jadi cara membaca peraturannya itu, misalkan kita ingin menggunakan ascorbyl palmitat ini sebagai antioksidan pada susu kental di kategori 0131, maka penggunaan batas maksimal ascorbyl palmitatnya itu adalah 10 mg per kilogram lemak. Mengenai BTP ini akan dibahas lebih lanjut besok ya Bapak Ibu di hari kedua, nanti silakan disimak. Nah, selanjutnya ini ada implementasi kategori pangan pada penetapan cemaran mikrobiologi.
Nah, peraturan yang diacu untuk cemaran mikrobiologi ini adalah peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Jadi contoh implementasinya adalah jika kita ingin mengetahui parameter uji mikroba apa pada misalnya susu fermentasi ya, ini di kategori 121. Nah, maka kita dapat melihat bahwa untuk susu fermentasi pada kategori pangan 121 ini, parameter ujinya yaitu Enterobacteriaceae dan Salmonella, seperti itu. Nanti untuk cemaran ini akan dibahas lebih detail lagi di sesi siang, di sesi kedua. Nah, ini kebijakan penerapan kategori pangan. Jadi pada tahun 2020 ini Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengeluarkan surat edaran persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan dan batas maksimal cemaran mikroba pada kategori pangan 114 minuman susu cair rasa berperisa. Pada revisi peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 ini salah satu perubahan yang terjadi yaitu pada kategori pangan 011 susu cair dan produk susu yang sebelumnya itu hanya 2 subkategori direvisi menjadi 4 subkategori yaitu subkategori 111 sampai dengan 114. Di mana subkategori 114 minuman susu cair rasa berperisa ini mengatur produk bentuk bubuk dan cair. Nah, revisi kategori pangan tersebut tentunya berdampak terhadap ketentuan bahan tambahan pangan dan cemaran, khususnya cemaran mikroba. Mengingat kedua ketentuan tersebut masih mengacu pada peraturan kategori pangan sebelumnya di 2016, karena untuk BTP dan cemaran ini terbit duluan daripada revisi kategori pangan. Nah, jadi implementasinya untuk produk yang termasuk dalam kategori pangan 114 bentuk cair ini mengacu pada kategori pangan 112 minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi. Sedangkan untuk bentuk bubuknya itu mengacu pada kategori pangan 152 susu dan krim bubuk analog. Demikian juga untuk cemaran mikrobiologinya itu untuk bentuk cairnya mengacu kepada kategori pangan 112 minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi, dan untuk bentuk bubuknya mengacu pada kategori pangan 15 susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog. Nah, ini surat edaran ini berlaku sampai nanti akan ada ditinjau kembali ketika revisi tentang peraturan BTP, cemaran, dan kategori pangan dilakukan. Next. Nah, dalam menetapkan kategori pangan, tentu saja ada hal-hal yang mungkin belum terdapat di dalam peraturan nomor 34 tahun 2019. Jadi kami membuka ruang inovasi. Kita tahu bahwa saat ini pangan sangat banyak ragamnya, muncul inovasi-inovasi baru yang mungkin belum ada di peraturan. Nah, kami membuka ruang, jadi ketika ada pangan yang belum ada aturannya, maka bisa dikaji berdasarkan persetujuan tertulis dari Badan POM. Jadi di dalam penentuan kategori pangan ini, informasi-informasi yang diperlukan contohnya adalah komposisi produk, proses produksi, cara konsumsi, nah peruntukan, apakah ada tujuan khusus untuk konsumen atau tidak, konsumen tertentu atau tidak. Lalu bentuk produknya. Nah, berdasarkan data-data di atas, kami melakukan pengkajian dan evaluasi untuk dapat menempatkan produk di kategori pangan yang sesuai. Ini ada hasil pengkajian kategori pangan kami. Contohnya adalah untuk produk tempe selain kedelai. Nah, sekarang banyak sumber biji-bijian yang bisa digunakan sebagai bahan baku tempe, misalnya menggunakan koro pedang, koro benguk. Nah, kita buka kategori pangan baru yaitu tempe selain kedelai, karena sebelumnya hanya dari kedelai. Lalu ada tepung campur, ini juga ada yang berinovasi melakukan pencampuran tepung ya, misalnya tepung beras dengan tepung tapioka. Nah, kami juga mengakomodirnya dengan
membuat nama jenis ini. Lalu tadi kita sudah membahas tentang kategori pangan, sekarang tentang bahan baku. Nah, secara umum bahan baku itu adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Nah, bahan baku itu meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan atau sintetik yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan olahan. Nah, di dalam komposisi pangan, komponen pangan itu dibedakan menjadi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain. Nah, bahan baku pangan ini biasanya kita banyak kenal, ada bahan baku utama ya, contohnya tepung, gula, dan ada komponen bioaktif di mana itu terdiri dari senyawa gizi dan non-gizi. Kemudian juga ada penggunaan bahan tambahan pangan, tapi sekali lagi ini tidak selalu semua komponen pangan itu mengandung BTP. Lalu ada bahan lain, di sini yang dimaksud bahan lain adalah bahan penolong. Bahan penolong ini pada prinsipnya digunakan untuk pengolahan pangan, tetapi ada upaya untuk menghilangkan. Jadi pada akhir prosesnya ada upaya untuk menghilangkan. Nanti kita untuk bahan penolong ini dibahas lebih detail lagi di besok. Nah, ini untuk bahan baku ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan ya. Jadi ada Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Nah, apa saja itu ada bahan baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan. Jadi ada 165 bahan yang berasal dari sumber hayati yang dilarang dalam pangan olahan. Lalu ada 35 senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan. Kemudian ada bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan atau satwa yang dilindungi. Nah, ini sebagai contoh dalam peraturannya ada lampiran tadi ya bahan yang dilarang. Seperti di sini contohnya yang dilarang ada biji saga ya dari Abrus precatorius. Next. Nah, tadi seperti halnya tadi untuk pengkajian kategori pangan, nah kami juga membuka ruang untuk pengkajian bahan baku yang belum jelas pengaturannya. Jadi artinya begini, bahan baku tersebut belum termasuk dalam list daftar bahan baku yang sudah diizinkan, tetapi tidak termasuk dalam list daftar bahan baku yang dilarang. Jadi kami membuka ruang pengkajian bahan baku ini juga. Pengkajian ini sudah banyak ya diajukan oleh dari pelaku usaha, UMKM, ataupun dinas setempat. Nah, ini kami ada untuk permohonan pengkajian ini, kami berinovasi. Jadi sekarang sudah bisa secara online ya melalui standarpangan.pom.go.id. Jadi Bapak dan Ibu dapat melakukan pengajuan pengkajian kategori pangan dari mana saja ya. Selanjutnya untuk bahan baku pangan ini kami mengupload hasil-hasil pengkajian kami itu pada subsite standarpangan.pom.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di halaman subsite tersebut, tetapi selain pada subsite kami juga dapat dicek pada peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019. Di sana ada pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan, jadi ada list daftar bahan. Nah, berikut adalah data bahan baku yang hasil pengkajian kami dari tahun 2018 sampai 2022. Ini ada sekitar 38. Misalnya ada bawang bola pisang, biji salak, bunga telang yang sudah diizinkan digunakan dalam pangan. Nah, dalam kesempatan kali ini kami juga ingin menginformasikan bahwa ada regulasi terkait standar mutu dalam hal minuman beralkohol, yaitu revisi dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2016 ini direvisi menjadi Peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2021 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol. Hal apa yang direvisi? Jadi ada jenis dan standar mutu minuman beralkohol disesuaikan dengan peraturan kategori pangan terbaru. Lalu ada batas maksimal kandungan metanol dalam minuman beralkohol, serta ada minuman beralkohol, ya ini, jadi ada ketentuan bahwa minol ini dapat ditambahkan etanol tara pangan.
Nah, etanol tara pangan ini juga, yang digunakan ini harus mengacu pada monografi JECFA. Nah, ini ada informasi mengenai pedoman yang telah kami susun di tahun 2019. Ada pedoman perhitungan karakteristik dasar. Jadi pedoman ini memuat tentang perhitungan karakteristik dasar untuk komponen susu dalam pangan olahan, produk minuman, dan produk coklat. Lalu ini ada pedoman spesifikasi dan penggunaan bahan dasar permen karet atau GAMBES. Jadi pedoman ini berisi spesifikasi dan persyaratan GAMBES. Pedoman ini diperlukan karena adanya concern keamanan terkait bahan baku. Ini di tahun 2020 kami menerbitkan pedoman pengkajian bahan baku pangan yang merupakan acuan bagi pengawas ya dalam melakukan kajian bahan baku. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengajukan pengkajian bahan baku pangan bisa mengacu pada pedoman pengkajian bahan baku pangan ini. Kemudian ini ada yang di tahun 2021 ya, tahun lalu ada pedoman pangan siap saji terkemas. Di dalamnya ini mengatur kriteria, deskripsi, cara pengelompokan produk kategori pangan 16, serta persyaratan keamanan dan pelabelan. Oh ya, tadi di pretest juga ada soal ya mengenai kategori pangan 16 ini, yaitu produk dengan komposisi nasi goreng, petai, telur balado yang dikemas. Nah, ini termasuk ke dalam pangan siap saji terkemas ya, kategori pangan 16. Terakhir ada pedoman cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku yang baik. Di dalamnya ini mencakup persyaratan, sarana dan fasilitas, cara dan persyaratan pengolahan, transportasi distribusi, cara mengatasi kondisi darurat, yaitu saat mati lampu, mati listrik, cara higiene dan sanitasi yang baik. Oke, jadi kami ada pelayanan publik konsultasi secara daring melalui kami sebut Kusapa, melalui standarpangan.pom.go.id dapat diakses dari hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 15.30. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.